pertama kali pandemi diberlakukan COVID ini kan, COVID-19 ini. Kita kan tidak tahu nih, awalnya kan kita flu aja, wah ini COVID nih kan. Karena kan. Iya. Di sini kita buat pos-pos, di situ ada anggota duduk-duduk kan gitu kan. Nah, kemudian datang masyarakat, kemudian udah masyarakat nanya lah, Pak kita nih mau ke rumah sakit Galang gimana prosedurnya? Tanya loh emang kenapa? Iya nih kita lagi saya demam langsung bubar semuanya. Iya gitu kan. Karena semua Pak ya. Karena belum tahu ya. Itu awal-awal. Kita mau berkenalan dengan Letnan Kolonel Kavaleri Sigit Dharma Wiryawan. SH. Selamat datang Pak Sigit. Selamat datang Pak Sigit. Terima kasih. Beliau Komandan Distrik Militer yang baru September kemarin Pak ya di Agustus ya? 2 bulan lah Mas, jalan 2 bulan. Oh iya Agustus ya betul. Sebelumnya dari mana Pak? Saya sebelum di sini di Jakarta. Oh di Jakarta. Jadi pertama kali tugas di Papua Mas. Jauh ya Papua, Pak. Kita jadi Danramil di sana kurang lebih setahun lah. Okay. Memang waktu itu programnya Pak Riami Satria Kudu. Perwira-perwira baru pada saat itu jadi Danramil, tapi di tempat-tempat daerah perbatasan, kemudian daerah terpencil, daerah konflik. Itu di ospek itu ya kalau di militer langsung taruh situ. Kenapa kok yang baru-baru? Nah karena diharapkan kita kan bujangan nih, Punya jiwa yang lebih nih, Pak. bujangan tinggal bawa ransel, tinggal bawa pulnyesak, udah Siap tempur di pos. Oke. Ya, kalau lihat di tampilan teman-teman Facebook Live hari ini, Pak Dandim ini kelihatan masih muda loh. Iya. Nah, tadi waktu di Papua masih bujangan, nggak tahu hari ini masih bujangan nggak, Pak Dandim? Anak saya sudah 2 Mas. Dua pasang maksudnya. Tapi aura-auranya nggak kolonial ya Pak. Iya. Auranya milenial. Iya. Kan kita ini rambutnya spek gitu. Mohon izin maaf nih. Terus pakai kacamata nih kayak enggak ini ya. Kayak malah kayak Intel ini. Kayak Intel. Atau jangan-jangan backgroundnya Intel, Pak? Bahaya nih kayaknya. Ngalahin Intel ya. Jadi beliau itu kalau nggak salah sebelum di Batam itu sebagai Dandan Intel di Komando Daerah Militer Jaya Jayakarta, Kodam Jaya Jakarta. Benar ya Jakarta ya Pak Dandim ya. Benar. Nah, Pak boleh ceritain Pak itu kalau Dandan Intel tuh apa? Ngapain itu Pak? Jadi gini Mas. Saya jadi Dandan Intel kurang lebih setahun ya Mas ya, setahun lebih lah di Kodam Jaya. Nah pada saat itu memang waktu Pilpres kemarin. Nah jadi memang tugas-tugas kita di situ memang saya merasakan sangat terbantu lah karena dengan kegiatan Pilpres itu dan alhamdulillah sukses berhasil ya. Itu jadi suatu pelajaran lah untuk secara pribadi untuk saya karena dengan situasi di Jakarta yang sangat kompleks kemudian masyarakatnya juga sangat ibaratnya waktu itu menyambut Pilpres itu dengan euforia lah dengan antusias lah akhirnya ya memang banyak dinamika lah tapi itu merupakan suatu pengalaman pribadi bagi saya. Iya. Pengalaman yang luar biasa. Pilpres tahun lalu tuh TNI Polri itu dianggap sukses mengamankan Pilpres 2019. Alhamdulillah. Iya. Di tengah dinamikanya Pak ya. Padahal kalau ngomong suasana moodnya itu, itu Pilpres paling seru. Pak, tapi katanya Pak, ini panggilannya Pak Sigit ya Pak ya? Sigit, Pak Sigit ini diberi gelar sama warga Batam itu Kande Obik. Apa tuh Pak Kande Obik Pak? Jadi gini Mas, ini bukan gelar untuk saya Mas ya, bukan. Bukan. Tapi kemarin saya ngobrol sama teman-teman di Kodim ya kan sama teman-teman rekan-rekan saya tanya, saya bilang kita perlu suatu tokoh nih, suatu ikon biar kita bisa lebih dekat dengan masyarakat gitu. Apa kira-kira? Nah, akhirnya mereka cerita, di sini di Tanah Melayu ini panggilannya itu Kande seperti itu. Iya, betul. Sedangkan Obik sendiri itu sebenarnya 0316. Kalau kita baca Obik lah. Iya.
Obik Kande betul. Obik. 0316 ya, Kodim 0316 Batam betul. Iya, betul. Jadi itulah yang sekarang icon yang kita pakai di Kodim Batam ini, biar ibaratnya kita bisa dekat lah dengan masyarakat, bisa diterima lah seperti itu. Kande Obik. Dan kita senang sekali beliau bersedia hari ini hadir di studio dan sekalian kita berkenalan ya teman-teman warga Batam. Kan hari ini kita live ya, jadi kalau ada yang mau nanya ke Pak Dandim, bisa langsung komen di situ, tanyakan ya kan. Silahkan kepo-kepoin lah, jarang-jarang ketemu Dandim kan. Gitu. Nah, tapi sebelumnya Pak Sigit, kita mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 untuk TNI bagi seluruh keluarga besar TNI di seluruh Indonesia, atau mungkin di seluruh dunia, karena TNI kan tidak hanya di Indonesia. Iya, diadakan juga harus di luar ya Pak ya. Ada yang tugas di luar negeri, di pasukan perdamaian kan ada Pak. Tapi kalau di luar negeri itu Pak, ada upacaranya atau cuma syukuran-syukuran biasa aja Pak? Kita laksanakan sama seperti di sini, Mas. Kita apalagi menyesuaikan dengan situasi pandemi seperti ini. Ya, kita kemarin upacara secara virtual dengan inspektur upacara bawa presiden. Ya, kita semua tempat instansi militer kita semua melaksanakan upacara secara virtual tetap. Perasaannya gimana sih Pak Sigit tahun ini upacaranya di tengah pandemi dan virtual gitu kan? Ini kan pengalaman pertama sejarah umur TNI ini. Betul sekali. Ya memang kita harus bisa bisa menyesuaikan ya Mas ya, dengan beradaptasi ya. Kenapa? Karena kalau tahun-tahun sebelumnya kita upacara mungkin kita gelar pasukan, kita upacara di lapangan, kemudian ada parade, ada defile, ada atraksi-atraksi dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini ya tentu saja kan kita sebagai bagian dari pemerintah yang ingin mencegah peredaran COVID di Indonesia itu sendiri, ya kita harus bisa menyesuaikan itu kalau menurut saya Mas. Jadi kemarin di Batam sendiri, di teritorial Batam, acaranya virtual Pak, di mana tuh? Kita laksanakan di Lanal. Oh, di Lanal. Di Lanal Batam, kita di Lanal Batam. Kemudian kita undang stakeholder semua instansi terkait. Pak PJS Wali Kota juga hadir, kemudian Bapak Kapolres juga hadir, semuanya hadir ya. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Betul sekali. That's right. Kalau tahun lalu kan biasanya show off TNI, biasanya kalau tentara itu pertunjukan gitu Pak. Iya. Kadang itu jadi momen ada tujuan lain juga itu. Cuma tahun ini agak beda. Tahun lalu kan di Engku Putri. Iya, kan ramai banyak anak-anak keluarga pada main ke Engku Putri, foto-foto, bisa megang senjata. Betul. Ada pameran juga Mas. Ada pameran bisa Pak ya. Kita laksanakan pameran alutsista. Kita bisa mengenalkan alutsista yang ada di punyanya TNI ini biar masyarakat bisa tahu, oh ini alutsista yang dimiliki TNI sekarang gitu. Tapi Pak, di umur yang baru ini ada nggak pembaharuan alutsista dari TNI sendiri? Oh pasti ada Mas. Ada ya. Kalau kita biasanya seneng lihatnya alutsista ya, bangga kalau TNI senjatanya gede-gede, ada tank, ada keren-keren. Ada Pak? Ada ya Pak ya? Ada Mas. Ya? Ada. Ya syukurlah, berarti semakin kuat. Di-update terus. Iya. Pak, kalau alutsista itu kan soal senjata fisik ya. Mungkin ada nggak bagaimana di ulang tahun TNI ada target-target nggak tahun ini tuh, apa sih selain alutsista, mungkin apa sih yang dikembangin mungkin dari sisi SDM? Kan kayaknya ke depan kan suasananya beda. Kalau dulu identik namanya tentara kan lawan atau musuhnya itu kan negara lain. Kalau hari ini, kalau kemarin-kemarin sebelum pandemi pun kadang kita sering dengar musuhnya kadang warga negara Indonesia sendiri. Tapi hari ini ada pandemi gitu. Iya. Musuhnya nggak kelihatan ya Pak? Iya, tambah nggak kelihatan itu kan. Mau TNI sekuat apapun itu gimana itu Pak? Mungkin di momen ulang tahun ini ada hal yang spesial nggak? Oh TNI harus gini nih. Gitu. Jadi gini Mas, seperti kemarin pada satu upacara kan Presiden juga sudah menyampaikan bahwa struktur di organisasi TNI sendiri itu sudah mulai dikembangkan. Ada beberapa organisasi yang ibaratnya dinaikkan tipenya seperti itu. Seperti contohnya sekarang di Kepulauan Riau ini, itu di Tanjung Pinang ada satu markas Kogab Wilhan 1.
Dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Letnan Jenderal. Oke. Nah ini salah satu. Sebelum-sebelumnya belum ada ya? Ya sebelumnya belum ada. Kemudian ada beberapa Koarmada, kemudian ada divisi Kostrad juga yang ditambahkan di Papua sana. Nah ini merupakan salah satu dari pemerintah untuk mengembangkan biar TNI ini semakin kuat seperti itu. Nah kemudian di saat pandemi ini sendiri ya tentu saja selain SDM yang kita kembangkan, kita juga ikut berperan lah Mas terkait dengan bagaimana ini biar COVID ini cepat selesai lah seperti itu. Pak, ini aku agak sedikit keluar dari tema nih Pak, tapi aku penasaran nih, aku pengen gali-gali nih. Iya, Pak. Dulu tuh bermimpi jadi TNI nggak Pak? Dan kenapa mau jadi TNI Pak? Gitu ya. Sebelum jadi TNI dulu pernah mimpi nggak? Kan kalau dulu kita TK biasa kan mimpi jadi mainstream ya Pak. Iya. Polisi, jadi TNI, tentara, itu kan mainstream kan. Aku pengen dulu cita-cita tentara, ya, tapi Pak. nggak kesampaian. Ya. Nah, kita pastiin kalau Pak Dandim ini ketika sekarang jadi tentara dulu mimpinya apa? Iya. Iya. Apa? Jadi saya Mas dulu ya memang karena saya keluarga tentara ya Mas. Keluarga tentara ya. Iya, saya keluarga tentara, almarhum bapak saya tentara juga. Nah, jadi waktu kecil tuh ngelihat bapak tuh kayaknya kok gagah gitu loh. Waduh, ini pakai kopel ya kan, bawa pistol, wah gagah banget gitu kan. Nah, kemudian udahlah, coba kita daftar. Nah, pada saat itu memang saya daftar dari Sulawesi Mas. Sulawesi, Ya. Akmil ya Pak? Iya, Akmil. Saya Werving 99. Werving 99 tuh Werving masuknya 99, keluarnya 2002. Karena kan 3 tahun kita di Akademi Militer. Nah, disitulah wah saya pengen nih apa namanya, ya awalnya sih gagah kan gitu kan. Awalnya gagah. Nah, kemudian pada saat pertama kali pendidikan, waduh ini kok kayaknya memang sengsara sekali nih jadi tentara ini. Disiplin. Yang biasanya kita bebas ya kan, apa namanya, mungkin pagi bangun sholat subuh habis itu tidur lagi kan gitu kan Mas. Nah, kalau ini enggak, harus tempat tidur harus lurus lah. Nah, bahkan kalau kita ngencengin spray harus pakai koin tuh Mas. Harus pakai koin. Ngeceknya. Gimana, Pak? Ngeceknya pakai koin dilempar di atas spray. Iya. Kalau koinnya itu mantul, tung. Berarti lurus. Bagus. Tapi kalau koinnya tok, nah berarti kurang kenceng. Sampai segitulah. Iya. Gitu, Mas. Nah, tapi alhamdulillah karena rame-rame, susahnya rame-rame waktu itu Mas. Kita satu angkatan ada 282 orang. Ya kita susah dan senang rame-rame, akhirnya nggak kerasa. Happy aja gitu. Ini putra anaknya cowok perempuan cowok atau perempuan Pak? Anak saya 4 Mas. 2 pasang, 2 cowok, 2 cewek gitu. Ada Alhamdulillah yang satu baru lahir kemarin di Batam. Anak paling Batam kecil ya, Pak? Pak? Paling kecil. Yang cowok mau nanti orang tuanya mau ngarahin jadi Iya, anggota TNI nggak Pak? Terserah aja lah. Enggak, kadang ini kan pertanyaan-pertanyaan ini ya, Iya, yang iya, mungkin iya. penasaran boleh juga nih. Iya. Kalau orang tuanya TNI, anaknya pasti harus jadi TNI. TNI enggak ya? Berarti emang kalau Pak Sigit emang karena dari orang tua ya. Iya. Ikut orang tua. Emang itu buah nggak jatuh jauh dari pedagangnya Pak ya? Pedagang buah itu. Oh, pedagang, maksudnya jatuh dari ininya Pak. Iya. Oke. Pak Sigit, Ya. ini kan hari ini kita dihadapi dengan pandemi. Isunya itu adalah pandemi, berita semua pandemi. Ya, Batam juga COVID juga masih nambah terus. Iya, benar. Gitu. Kayaknya ini kalau kemarin mungkin di Jakarta Pak Dandim ini sibuk ngamanin Pilpres. Tapi hari ini urusannya dengan pandemi itu. Kita pengen tahu Pak, bagaimana sih teman-teman di TNI khususnya di Batam, TNI di Batam ini membangun dan berkolaborasi dengan masyarakat untuk Selama masa pandemi kali ya, betul. Meng-approach masyarakatnya. Iya. Apa saja yang dilakukan Ya, Pak? baik Mas. Jadi gini Mas, ini terkait dengan pandemi COVID-19 di wilayah Kota Batam. Memang apabila kita melihat di Kepulauan Riau itu sendiri,
sebagian besar tuh dari Batam. Paling banyak Batam Ya, juga ya. sekitar 72, sekian persen lah itu dari Batam. Nah, memang ada beberapa upaya-upaya memang dari awal ketika kasus pertama kali ini meledak tanggal 2 Maret ya, saya ingat tanggal 2 Maret tahun ini kemarin. Nah, ini TNI sudah mulai bergerak nih Mas. Udah mulai bergerak mulai dari kita pemerintah ikut membagikan sembako biar tidak ribut kan gitu Mas. Nah, kemudian kita melaksanakan penyemprotan di tempat-tempat umum. Kemudian kita juga ikut kemarin akhirnya membuat rumah sakit yang ada di sini ya Mas ya. RSKI Galang. Sama awalnya ketika kita buat di mana di Wisma Atlet, Wisma Karantina Pademangan, kemudian di sini juga seperti itu. Nah, rata-rata memang selain tenaga kesehatan kita juga diperbantukan ke sana gitu Mas. Nah, jadi udah kurun waktu yang kurang lebih dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 7 bulan ini memang kita 1 kali 24 jam Mas turun ke lapangan. Sampai saat ini pun anggota-anggota Kodim, anggota TNI ya khususnya yang ada di Batam ini kita terus mengedukasi masyarakat, memberikan pengertian kepada masyarakat. Simpel-simpel aja lah Mas, pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan. Konkretnya seperti apa Pak memberikan sosialisasinya itu? Yang kemarin udah dilaksanakan. Kalau sekarang ini kita kemarin ada perwaku ya, peraturan wali kota. Iya. Kita mulai dari tahap kita memberikan sosialisasi, kemudian nanti mungkin akan ada penindakan dan lain sebagainya. Kemarin kita sama-sama Mas, dari wali kota juga dari Pemko, kemudian dari Polres, dari kita sendiri, ya kan. Kita apel kemarin gantian di wali kota, kemudian di Kodim, di Polres. Setelah itu kita melihat spot-spot mana kira-kira yang rame masyarakat yang yang berkerumun lah dan lain sebagainya. Ya kita turun ke sana kurang lebih 4 sampai 5 jam ya Mas. Ketika dia tidak menggunakan masker contohnya, nah di situ ada dari pengadilan sudah siap, dari kejaksaan juga sudah siap. Nah, kemudian di samping itu juga setiap malam minggu Mas, personil kami Kodim kita keliling. Ada mobil patroli, kemudian beberapa anggota yang naik motor trail, kita keliling. Nah disitulah kita sambil ikut menjaga situasi di wilayah Kota Batam ini, kita juga ikut menyampaikan kepada masyarakat yang mungkin berkerumun dekat, Betul. tidak pakai masker, ya kita suruh coba agak renggang atau dibubarkan lah dan sebagainya gitu. Iya, memang beberapa waktu yang lalu kan Presiden sepertinya menaruh kepercayaan lebih lah ke TNI untuk sebagai penegak kedisiplinan protokol kesehatan Pak ya. Iya betul. Iya. Tapi kalau untuk Batam sendiri Pak, concern tempat-tempatnya biasanya di mana ya Pak? Karena kalau biasanya kita nih sering nemunya kan kayak polisi, teman-teman Pamong Praja segala macam. Kalau TNI biasanya di Batam turun-turun dibagi-bagi nggak? Misalnya kalau polisi di sini Pak, kalau yang Pol PP di mana gitu kan? Kita TNI, sama-sama Mas, kita tetap gabungan. Kita gabungan sama-sama ya. Contohnya hari ini sasarannya di mana nih? Di Batam Center, kita ke Batam Center. Jadi kita sama-sama Mas. Sama-sama. Jadi nggak ada yang polisi tugasnya di sana, tentara di sana. Bareng, pasti harusnya bareng ya. Kita tetap berkolaborasi bersama-sama dengan aparat terkait, semua ikut di tempat-tempat tersebut. Saya pikir kalau tentara itu khusus yang berat-berat ya. Kan loreng-loreng kan beda. Kalau mohon maaf kadang kalau yang satuan lain mungkin gitu kan. Tapi kalau udah loreng hijau udah lari. Kelas berat ternyata enggak ya Pak ya. Enggak, sama-sama Mas. Mungkin daerah mana yang itu paling sulit ditangani udah tentara turun gitu. Berarti belum nemu aja nih. Iya. Ini Bagus ada cerita-cerita kolaborasinya. unik atau lucu nggak Pak saat selama pandemi inilah dalam penanganan segala pernah nggak ngalamin hal-hal lucu dari tim kah, dari apa segala macam? Ya hal lucu ya banyak ya Mas ya. Apalagi ketika waktu pertama kali pandemi diberlakukan COVID ini kan, COVID-19 ini. Ya jadi ada memang
kita kan tidak tahu nih. Awalnya kan kita flu aja, wah ini COVID nih kan. Parno. Kan? Iya. Nah, jadi memang kita kan buat pos-pos. Di sini kita buat pos-pos, di situ ada anggota duduk-duduk kan gitu kan. Nah, kemudian datang masyarakat. Nah, kemudian udah masyarakat nanya lah, Pak kita nih mau ke rumah sakit Galang gimana prosedurnya? Tanya lo emang kenapa? Iya nih kita lagi saya demam apa. Oh langsung bubar semuanya. Iya gitu kan. Karena semua Pak ya. Karena belum tahu ya. Itu awal-awal. Tapi sekarang ya kita sudah lebih baik lagi lah, kita jaraknya mana ya kan gitu. Berarti itu kebayang Pak ya gimana ya. Iya. Tiba-tiba yang sakit terus kabur tentaranya ya. Iya. Nah ini Pak, kalau kita kan mau mendekati masa-masa pilkada nih, gimana sih Pak persiapan dari TNI sendiri terkait pilkada? Gimana sih perannya ke depan yang telah dipersiapkan untuk pilkada menjelang Pak?